Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengupas sebuah topik yang sangat menarik ya. Apa itu? Yaitu 7 jalur masuk UB Universitas Brawijaya tahun 2023. Teman-teman harus sudah bersiap karena sebentar lagi akan dibuka. Apa saja 7 jalur itu? Yang pasti ada 5 jalur yang tanpa menggunakan tes tulis. Artinya jalur-jalur yang nanti akan sangat menguntungkan, misalnya menggunakan rapot, menggunakan sertifikat lomba. Mudah-mudahan ini sangat membantu teman-teman untuk bisa mendapat informasi terkini terkait dengan bagaimana bisa diterima di UB. Oke. Tahun ini, tahun 2023, paling tidak UB itu akan menerima sekitar 18.028 mahasiswa. Ini berdasarkan data yang tahun 2022 ya, karena tahun kemarin itu 18.208 ini diterima, baik itu jenjang D3, D4, dan S1. Maka kalau merujuk tahun lalu, tahun ini 2023, mungkin jumlahnya hampir sama ya, 18.000 sekian. Dan dari total jumlah itu, kuota untuk jalur mandiri yang non-tes itu 50% ya. Jadi jalur tes prestasi yang kemarin sudah diumumkan itu 20%, kemudian jalur tes tulis nanti bulan Mei itu 30%, sedangkan jalur mandirinya itu 50%. Nah, apa saja jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh UB? Yang pertama, SNMPTN atau SNBP sudah lewat kemarin ya, sudah diumumkan, dan UB menjadi nomor satu jumlah mahasiswa paling banyak diterima di SNBP. Yang kedua, di jalur SNBT yang nanti akan digelar atau dilaksanakan pada bulan Mei, 2 gelombang. Teman-teman saya kira juga sudah daftar dan sudah menyiapkan diri untuk tes UTBK. Berikutnya ini yang terpenting ya. Jadi yang nomor 3 itu ada seleksi mandiri UB D3 D4 1 menggunakan nilai UTBK. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Nanti setelah ikut UTBK, berapapun skornya, teman-teman nanti bisa gunakan skor itu untuk mendaftar UB jalur mandiri. Jadi seleksi mandiri UB merupakan seleksi masuk yang diselenggarakan secara mandiri oleh UB berdasarkan nilai hasil ujian tulis berbasis komputer. Jadi misalnya nanti hasil tes UTBK teman-teman itu tidak lolos di SNBT yang di jalur tulis itu nasional, maka nilai itu masih bisa dipakai untuk daftar di UB jalur mandiri. Dan beberapa tahun terakhir ini banyak sekali anak-anak yang sangat beruntung bisa lolos di jalur ini dengan menggunakan hasil tes UTBK yang sudah dilakukan. Yang keempat ini juga sangat menarik ya, seleksi mandiri UB jalur nilai rapor. Merupakan seleksi masuk yang diselenggarakan secara mandiri oleh UB berdasar nilai rapor serta prestasi akademik dan non-akademik sesuai ketentuan. Nilai rapor yang diperhitungkan ini yang mau dicatat dan disiapkan ya. Nilai rapor yang diperhitungkan adalah nilai mapel matematika, ini wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris wajib, dan rata-rata nilai mata pelajaran sesuai peminatan, jurusan, dan kompetensi. Jadi misalnya kan yang sekarang kelas 12 itu kan masih ada IPA IPS. Nanti mapel-mapel peminatan IPA seperti fisika, kimia, biologi itu di rata-rata. Itu yang diinputkan. Yang anak IPS berarti ada sosiologi, ekonomi, geografi itu dan sejarah. Yang nanti itu akan di rata-rata dan dimasukkan. Nilai rapor yang nanti akan diseleksi itu menggunakan rentang 1 sampai 100 ya. Jadi angka-angka yang dimasukkan bilangannya adalah 1 sampai 100. Banyak kemarin yang bisa lolos menggunakan nilai rapor ini dan sangat menguntungkan bagi teman-teman yang mungkin punya prestasi sertifikat lomba, tapi mungkin belum beruntung di jalur prestasi SNBP, nanti bisa coba masuk seleksi mandiri UB jalur nilai rapor. Nah, yang kelima ini juga sangat menarik, seleksi mandiri UB jalur prestasi. Ada banyak prestasi yang dibuka oleh UB. Seleksi penerima mahasiswa baru prestasi menjaring calon mahasiswa yang memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. Nah, ini sangat menarik ya. Prestasinya tidak hanya akademik, tapi juga non-akademik. Apa itu prestasi akademik? Peraih peringkat atau juara 1, 2, dan 3 atau setara pada tingkat internasional dan nasional dalam bidang Olimpiade Sains pada matematika, fisika, biologi, kimia, komputer, ekonomi, dan bidang lainnya, lomba kompetensi siswa, lomba karya tulis ilmiah, lomba storytelling, bahasa internasional, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa asing yang lainnya. Lomba cerdas cermat, lomba atau kejuaraan lain yang terkait dengan mata pelajaran yang diselenggarakan lembaga yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi prestasi akademiknya adalah menggunakan sertifikat lomba juara 1, 2, dan
tiga, baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk cabang lomba mapel-mapel yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian untuk prestasi non-akademik, peraih peringkat atau juara satu, 2, dan 3 atau gold, silver, bronze pada tingkat internasional dan nasional dalam lomba atau kejuaraan bidang olahraga, seni, keterampilan, atau keagamaan. Dan ini yang mungkin banyak diminati oleh anak-anak yang dari mungkin pondok pesantren atau boarding ya. Hafid dan hafidho Al-Quran minimal 10 juz. Wah ini cukup menggiurkan karena rata-rata sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang bisa meluluskan lulusannya itu dengan bekal hafalan 10 juz. Dibuktikan dengan surat sertifikat atau surat keterangan dari lembaga yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan pernyataan penyelesaian hafalan. Jadi nanti ada sertifikat yang menerangkan bahwasannya yang bersangkutan ini sudah hafal minimal 10 juz atau kalau lebih dari 10 juz maka akan lebih baik dan lebih kompetitif. Yang keenam, seleksi mandiri UB bagi penyandang disabilitas. Seleksi mandiri penyandang disabilitas adalah seleksi penerimaan masa baru UB yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Ini keberpihakan UB untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan secara fisik. Panitia SMPD melakukan rangkaian seleksi terhadap calon mahasiswa penyandang disabilitas yang memiliki kapasitas sesuai dengan jurusan yang dipilih. Luar biasa ini UB memberikan ruang atau kursi untuk anak-anak yang punya keterbatasan secara fisik. Seleksi mandiri UB khusus D3, tidak hanya S1 tapi juga ada D3 yang diberikan kuota melalui seleksi mandiri. Sama dengan seleksi mandiri jalur rapor S1 untuk calon mahasiswa vokasi UB juga menyeleksi siswa berdasarkan nilai rapor serta prestasi akademik dan non-akademik sesuai ketentuan. Selain itu ada tambahan peserta di program studi D3 keuangan perbankan, bidang minat perbankan seperti eh, berpenampilan menarik, tinggi badan, berat badan yang sesuai. Hal ini merupakan persyaratan dari bank yang bekerja sama dengan UB tahun 2022. Seleksi mandiri UB program sertifikat dibuka dalam 2 gelombang. Ya, ini adalah beberapa contoh atau beberapa jalur yang akan dibuka oleh UB. Yang sangat menarik ini ada seleksi mandiri pakai menggunakan rapor, seleksi mandiri prestasi, dan juga seleksi mandiri disabilitas juga menggunakan ada yang menggunakan nilai UTBK. Baik, nanti secara berkala saya akan update terkait dengan persyaratannya karena sebentar lagi di lamannya selma.ub.ac.id akan diumumkan secara resmi kapan pembukaan pendaftaran jalur rapor UB, kemudian jalur prestasi UB. Nanti akan saya update dan yang penting teman-teman siapkan dulu bukti-bukti fisiknya dan tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.